Let's start. Oke, kali ini aku akan mereview series Kamen Rider Gachard episode 36. Tadi pagi aku nonton dan hasilnya lumayan bagus. Dan apa bagusnya dan apa jeleknya dari episode 36 kali ini? Kita masuk ke reviewnya. Dan sebelum masuk ke reviewnya, kita akan membacakan sinopsis secara singkat terlebih dahulu. Jadi sinopsisnya itu dari King Gigis itu tiba-tiba bertemu dengan Akames Union eksekutif, ya kan? Lalu dia Akames Union eksekutif bilang, wah itu bohong, itu hanya dongeng, ya kan? Apa namanya, bla 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 bla. Pas itu salah satu anggota ketuanya dari Akames Unionnya itu mengajar si Gigis pun nggak mempan, malah kan menghanguskan si salah satu Akames leadernya itu. Nah, itu sih cukup mencekam dan keren. Tapi saat itu Supana Gorkani pun telah berubah menjadi Kamen Rider favorit, dan ketika menyerang King Gigis pun dia kewalahan dan gak berhasil mempan dengan kekuatan keminya, apalagi dengan kekuatan Daioni Kamikatsu-nya begitu. Nah, ketika itu Gigisnya itu mengeluarkan jurus kayak membakar tubuhnya si Supana Gorkani, kayak kekuatan si Gigs, ya kan. Tapi ini versi kegelapannya itu keren banget, menurutku keren banget. Dan entah kenapa itu sangat-sangat keren ketika itu kayak mengembalikan ke tempat lain sampai ke belakangnya Mamoru Sensei. Tolonglah sama Mamoru Sensei bahwa dia dibakar oleh Gigis dan kabur lah. Terus si Gigis bilang kepada Kluto kan datang sebelumnya kan. Kluto bilang, apa yang kau usulkan lagi? Gigis sama, ya kan. Gigis bilang kalau misalnya target selanjutnya adalah Otaro Chinose. Nah, ketika itu Otaro Chinose pergi pasar, tiba-tiba ketemu Time Lord Kemi, bla bla pas itu sampai mempertemukan antara Gigis dengan Hotaru. Sampai kembalikan kekuatanku, ya kan, sampai mencabut tubuh telur Nijikon ke dalam tubuhnya Hotaru itu. Wah, itu salah satu lumayan mengerikan. Tapi kalau lebih mengerikan lagi ya mendingan Gigis datang ke Hotaru langsung daripada menggunakan Time Lord-nya kan. Itu juga lumayan serem. Gigis nggak berhasil mendapatkan Nijikon, telurnya itu, telur Nijikonnya nggak berhasil dan terpental. Hotaru yang memegang kartu yang banyak itu berhamburan, dan Gigis pun juga, mengapa kau mengelakku, mengapa kau menolakku, dan kau sudah kubuat selama 120 tahun yang lalu. Itu sih lumayan menjelaskan sih. Dan si Hotaru Chinose melihat bahwa Gigis memegang dua kartu, yaitu Antrooper dan Skebo, dan itu gila sih ketika Skebo itu diperes, ya kan, diperes sampai menunjukkan Skebo Malgam yang versi kegelapannya tuh, versi kuatnya tuh gitu, mengerikan, dan itu sangat-sangat keren sekali. Terus selepas itu si Hotaru ya lawan si Malgam tersebut. Ini artinya Malgam ini beda dengan Malgam sebelumnya. Nah, itu dia ketika si Olar melawan dia, soalnya sempat kewalahan, dia sempat terpojok. Malgam pun kuat banget, ya kan, dibantu sama Ichorenge sama Sabimaru pun juga sempat terpojok juga. Kalau nggak mempan dengan Evo X juga nggak mempan, tiba-tiba berubah menjadi tiba-tiba dibantu sama Ichorenge, ya, dengan apa masalah, ya,
Kemi rasanya hubungan apa gitu. Sampai nggak mempan si magam satu ini, kuat banget magamnya, tiba-tiba dikalahkan oleh Patina Kaca dengan Kemi, nggak salah Meteor, nggak salah dari Meteor nggak salah ya. Terus apa namanya, di sisi lain itu si Clotorebis melawan Mageddomon Severus yang begitu nggak penting, nggak begitu apa gitu, nggak gimana gitu ya. Selesai begitu aja. Koto menghampiri Gigis dan kehampaan kesedihan dari Hotaru Tsunose melihat Kemi itu nggak bisa kembali ke tempat kartnya. Si Skebo ini nggak dapat kembali ke kartnya. Hotaru rasa kesedihan, sangat-sangat hampa, sangat-sangat kurang, sangat-sangat kaget dan gimana. Dan Gigis pun kesedihan Hotaru memang luar biasa. Dan selesai. Itu mungkin bukan sinopsis singkat ya, tapi lebih ke spoiler sinopsis lah ya. Dan itu adalah sinopsisnya yang begitu, yang sebenarnya sih simple ya, tapi eksekusinya tuh sangat-sangat lumayan oke, lumayan bisa aku terima dengan mateng, lumayan bisa mendapatkan yang apa gimana ya, cukup mengesankan episode kali ini. Tapi kita ngomong sisi bagusnya dulu ya. Apa bagusnya dulu ya? Bagusnya dulu. Kita nggak mau bagusnya dulu lah ya. Gue agak gimana bagusnya. Kita masuk scene per scene dulu. Gambar yang ini nanti bisa kalian bandingkan lah ya. Pertama adalah ini habis sebelumnya dia dilindungi oleh Nijigon dengan rainbow-nya itu. Ada lagi kemarin mereka telurnya, dan ini dia. Terus yang kedua ini adalah mempersiapkan namanya Lachesis yang begitu apa ya, pengen apakah Lachesis ini bisa ketawa seperti manusia, layak seperti manusia, apa bisa nggak sih dia melakukan ini untuk seperti itu. Nah ini apa misalnya ya, Lachesis ini adalah apa namanya, tipikal yang bukan dari manusia. Apakah bisa tersenyum? Ya, akhirnya bisa tersenyum, tapi ya kan bukan senyum natural ya kan. Nah, beginilah ya kurang lebih. Lagi Hotaru yang apa dikit-dikit sama Copper One begitu ya, lumayan natural lah, lumayan oke, dan lumayan bisa ya dinikmati ya, tapi begitulah ya. Nah, apa kelemahan dari scene ini? Ini terakhir, Lachesis, ternyata Lachesis tawanya tuh nggak natural ya, bohongan kata si Tokidami ya, bohongan. Nah, apa kelemahannya ini? Komedinya ya, di sini komedinya ya maaf ya, komedinya dipaksakan banget, komedinya tuh minusnya. Terus kopinya tuh dipaksakan, dan komedinya tuh kayak komedi pada umumnya Jepang ya kan, nggak relate dengan Jepang sebenarnya. Komedinya kurang lucu aja menurut, kurang lucu, kurang gimana gitu, kurang, makanya tuh komedi yang dipaksakan. Makanya tuh kalau mending buat drama sekalian, dibuat komedi sekalian, mendingan untuk menertawakan Lachesis. Kalau seperti itu, Lachesis itu akan seperti bohongan, seperti ucapan Tuhan. Wah, ini kok kayak gimana gitu, tawanya si Lachesis ini kurang natural gitu. Malah kata si Akademi bilang, wah dia bohongan dan kurang natural aja. Itu dia. Kalau sebab itu, makanya itu namanya dibuatlah sistematis namanya seperti ini, drama yang begini, komedi yang seperti ini. Justru komedi yang lucu itu adalah komedi yang ketika ini apa namanya, pemeran dan Balis itu yang datang ke Hotaru itu, yang baru drama sekolah itu lumayan lucu lah bagiku daripada yang ini menurutku, karena lucunya sangat dipaksakan komedinya itu, masih belum bisa, whole-nya tuh masih bisa kurang dapat menurutku komedinya tuh. Untuk apa sih agak sebagai coreng ya kan, ketika ke muka jeleknya tuh, muka uniknya itu ke hadapan ke Lachesis ya, itu menurutku bukan muka lucu sih, itu muka aneh, muka unik, muka konyol, muka gimana. Nanti bilang lucu juga ya nggak lucu, cuma lo skenario aku direction ya, lu harus muka lucu sebagai begini, harus lucu begini ya. Apakah berhasil works ya kan, works dengan komedinya,
hoax tentang muka anehnya, enggak kan? Itu namanya menurutku itu masih kekurangannya dari Gacor sih menurut gue. Terus lewat ke scene berikutnya ketika Minato Sensei ya kan dan Spana Kurogane itu bertemu dengan Akamis Union eksekutif 3 orang ini, katanya dia ngomong ini apa namanya episode 32 sampai episode 35 ketika Hunter datang ya kan, terus diusir oleh Commander Legendary Legend dan juga Platina Gacor. Itu menurutku ya hanya flashback aja. Terus Karis Penogane nggak mengikuti arahan jelekmu itu, arahan busukmu itu, arahan gimana tuh tadi, gimana tuh kalau harus ganti rugi, harus gimana pun, harus gimana tadi. Waktu saya bilang kepada Minato Sensei itu bilang kepada Spana Kurogane bahwa bilang apa namanya tuh sabar dulu lah, nanti ada solusinya nanti. Oke. Terus tiba-tiba Yatesin tuh tiba-tiba datang lah, King Gigis datang. Itu keren parah sih. Oke, ada bahas dulu color gradingnya ya. Cara color grading ya oke aja, kegelapan dapat dan juga intensnya juga dapat di sini. Datang dari Gigis juga dapat banget ya kan. Mencekamnya juga dapat, mengaringnya juga dapat, tapi ya nggak dapat banget ya. Lumayan aja, lumayan serem, lumayan cekam, lumayan gimana daripada Atropos yang begitu kurang, hole-nya tuh kurang ada villain-villainnya menurutku Atropos ya. Untungnya kali ini nggak ada Atropos ya, karena kamu tahu bahwa episode ini tuh ditulis oleh Eiko Inoue dan Ryuta Takachi nggak salah ya. Oke, itu aja sih menurut gue. Ketika itu di scene berikutnya yang menjelaskan tentang masa lalunya masa lalu ketika 120 tahun lah, ketika tuh dia di bla 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 kayak dongeng lah ya, mendongengi lah ya. Nggak bisa mendongengnya menurutku lebih jauh fantastik dari Commander Saber dibanding Gacornya. Ini kan sudah ini kan sudah flashbacknya tuh ketika episode awal-awal kan, itu tampil lagi di sini dan tambahkan lagi tentang Bukit Emas, tentang kesukaan dari Upper One, tentang gini bla 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 ya kan. Cukup unik, cukup mendongeng lah ya, cukup mendongeng dan ya cukup terkesan. Lalu ketika apa namanya POV seperti ini ya keren juga, POV seperti ini juga keren lah ya. Ini adalah POV yang menurutku cukup keren. Di buku Transparency Book ya, kehadapan mereka ini cukup keren, cukup enak dilihat. Ini poin positifnya sih. Terus ketika ada tabnya tuh ada monster yang sedang sendiri oleh anak-anak ini, yang menyandera anak-anak ini dilawan oleh Akamis ini, seseorang Akamis ya. Ini disyaratkan bahwa monster ini itu adalah siapa? King Gigis itu, sama-sama matanya 3 kan. Nah itu dia. Ini ketika si Benasin langsung sini ya. Nah sini itu ketika Akamis Union, salah satu ketua Akamis Union eksekutif ini menyerang Gigis sama ya kan. Lalu nggak bisa melawan tuh Gigis sama. Katanya lu nggak percaya dongengku, lu nggak percaya kenyataan ini, lu adalah begini. Itu lumayan serem, lumayan mencekam, lumayan intens. Itu gila tuh, intensnya di mana-mana intens banget menurutku. Terus ketika monyetnya si ketua Akamis Union ini gitu serem banget, lumayan serem ya kan. Gitu keren sih. Sampai menghanguskan atau ketua Akamis Union tuh gila sih. Yang gila sih. Langsung terus dilawan sama Commander Favarat yang begitu epic, yang begitu keren, untuk habis gokil kan. Menurutku adalah scene paling gokil, scene-nya paling ini baru namanya versi paling tergokil. Sampai mengeluarkan jurus dari Oni aja sampai jelek nompan sama Gigi sama, gila.
Ya ini oke lah, nggak mau protes ya. Terus nah ini kekuatannya ini sama kayak Dewa Kegelapan ya, Dewa Kegelapan. Kalau disandingkan sama Commander Kids 9, nah yang bisa seri ya kalau salah nih. Commander Kids 9 melawan Dark King Kikis. Ini seru ini, seru karena sama-sama kekuatan penciptaan. Kamu punya keinginan apa? Keinginanku adalah ingin membunuh Tasi Spana Morgane. Dasar kan, itu gila sih, itu keren banget, keren banget. Terus ini ketika visual effect yang disajikan tuh keren banget, memang keren banget ya kan, keren banget ya kan tuh visual effectnya. Lihat ini ketika namanya si penegara tuh dilap langsung pindah portal kayak tuh dari langit bumi itu keren banget tuh, memang keren banget. Itu applause tuh keren banget itu, gue salut ya, salut tuh keren banget. Oke, langsung di Penatus yang saya menolong Spana Morgane ya kan. Dan ketika Spana Morgane menjadi dibakar oleh Ikisama tuh gitu, visual effectnya sih emang nggak sedikit kurang rapi ya kan visual efeknya, tapi menurut ini masih oke karena apa ya, bahwa Spano ini keren karena si Kisama tuh cara fisik dan mental ya juga kuat, sama-sama kuat fisik dan mentalnya, dan gue salut sama Spano ini gila, keren sih. Kabur. Nah sini Kloto menemui si Kisama apa rencana berikutnya. Rencanaku adalah ingin menemui Jono Sawataro. Targetnya adalah itu. Oke. Biasanya lah tuh bla ya kan, aku nggak ngerti ya kan. Karena gue cuma mengamat secara seni aja. Shotnya pun juga ya agak males memang shotnya. Pokoknya jadi close up lebih dalam lagi sebenarnya. Close up lebih dalam lagi, close up lebih keren, lebih sinematik, lebih oke lah menurutku. Langsung dia ke pasar menemui ada ya buah-buahan, buah-buahan apa gitu. Tiba ketemu Time Lord ya kan. Ada apa Time Lord begini, terus di Kamen Rider jadi kami Cards Time Lord. Ada bilang, oh ya waktu itu kan dan milik yang ini sudah jailbreak ya. Oh ini beda berarti. Wah ini tahu dia. Terus ketika ini kamu jadi ini tambornya tuh menggunakan sihirnya, waktunya itu ketika tuh itu apa 360 derajat puter seret tadi ke sini keseret berapa ya, dari ke sini lagi tuh sini seret, iya nggak salah. Aku sebab apa garis 60 ya tuh keren banget, seret, itu keren banget anjing, itu keren banget, itu sinematiknya keren banget, itu keren banget ya. Ketika 180 derajat ya kan, kepilih seret, itu keren banget. Berkali ngomong keren banget tuh gila, tuh sinematik gila banget dengan pemutaran. Kalau 90 derajat, pemutaran 180 derajat tuh keren parah. Terus ini ya nih, meskipun backgroundnya tuh keren ya, 180 derajat atau 90 derajat, tapi backgroundnya aja. Cuman ini kayak CGI-nya kelihatan menurut gue ya. Ini kayak putih, terus gini doang kurang sih. Soalnya Lautaro bisa ngikutin namanya jejaknya seperti ini ke sini, bisa ngikutin tanahnya tuh, bisa ngikutin. Tapi kenapa kok gini ya? Keren sih. Tapi gue pikir lagi kayaknya ada yang kurang deh. Soalnya kan background nih. Backgroundnya memutar 180 derajat kan. Tapi dia tetap nih kayak kurang nih. Jadi gue kurang ya, rata begini nih. Terus nah ini paling cukup mencekam ya, cukup seram, cukup mencekam dan gila. Jika kebalikan kekuatanku cerdas langsung, gila tuh, itu gila tuh, keren banget memang.
Ini nggak dapatkan dari kapan, dari Rivas nggak salah ya. Ya nggak salah sih gitu ya. Ini keren sih. Meskipun lu keren loh, keren. Sini keren loh. Shotnya keren nih, dari samping kan ini. Ini keren banget, ini keren. Dari kalau gradingnya juga keren. Visual effect juga keren nih. Visual effectnya keren. Tentang begini juga keren. Terus dekornya atas sini, ada kotak-kotak gini, ya kan. Terus ketika dia Gigis itu megang Nejikon telur Nejikonnya ke dalam tubuh Taro terpental, ya kan, nggak berhasil, kayak tersetum itu keren banget. Sini, ya ini lagi nih, dia mengatkan 180 derajat tuh kan, 180 derajat, ya kan. Terus ini juga keren ya, terpental dan beramburan lah kartunya, seperti di trailernya Kamen Gacor ya kan, tuh keren banget. Terus dia megang 2 cameo, ini barusan aku bilang, Antulper dan juga Skebo, ya kan, dari sininya. Terus menurut sisi kegelapan dan sisi Hotal berbeda sisinya, tahu sendiri kan ya. Sudah berkali-kali episode sebelumnya tuh dijelaskan ya kan. Oke. Terus tujuh Copper One terus habis itu terus dirembes Skebo-nya tuh keren banget memang, tuh keren banget, dan gue salut tuh keren banget memang, tuh keren banget. Kenapa aku inget ya, kenapa kok Kamikaze itu tuh bisa ditekuk-tekuk kan, kenapa nggak dari akrilik aja, itu sinkron push ya, itu gimana push ya. Jadi begitu juga dengan seperti ini, makanya tuh dia peres kartunya sampai menjadi amalgam yang itu serem ya. Amalgam versi kegelapannya tuh gila sih, itu keren banget sih. Habis itu dia ngelawan Otaro Genose, melawan Dark Amalgam. Di sisi lain Kamen Machido yang melawan Autorepis yang begitu kurang penting ya kan. Ya ngapain sih itu sinnya gini ya, kok di sini ini gue mendukung yang amalgamnya, mendukung Skebo amalgam yang jadi kegelapannya. Ayo hajar Shotaro sebut sampai gue puas banget sampai kerasaanku tuh puas banget ya. Amalgam ini mengantam Shotaro, puas banget memang. Itu sih harusnya. Tapi ketika menjadi manusia, kenapa kok nggak ada darah-darahnya? Kecewa banget. Mana ya? Kayak pukusnya ada darah-darahnya kan? Ini nggak ada sih, juga nanti ya. Ya beginilah ya. Ya menurutku sih ya, kenapa ya? Faktinya juga puas dan meh. Di sisi lain Autorepis versus Machido yang begitu faktinya meh, kurang ya kan? Emang nggak ketunjukan sih, meh dan gimana gitu. Terus di sisi lain ada jadi UFO X nggak kuat menyerang si Malcolmnya karena ada kegelisahannya. Loh kenapa? Nyerang aja. Ada gregetnya tesnya lebih keren gitu, lebih nikmat ya kan. Di sini nggak ada. Di sini terpotong dengan seperti begitu saja. Ya, begitu sifat naifnya muncul. Ketika sifat naifnya muncul, datanglah Corengge ya kan. Menamatkan menamatkannya Sepimaru kan. Ketika itu si Gigis pun ketawanya serem banget dan nggak serem banget juga ya, lumayan serem aja menurut gue. Ya ini tolong sama Corengge sama Sepimaru yang begitu ya, keren sih. Profil dari atas sih keren sih. Terus dicekap sama Amalgam, menurutku ya keren. Ada lagi, wah ini sih pakai Gekion Meteon nggak salah ya. Iya, Gekion Meteon ya bener, Gekion Meteon sangat kuat sih menurut gue. Kuat ya, pakai kaca doang ya. Begini doang, beres ya kan. Nah, faktinya ini meh banget ya kan. Itu aja mau gini doang, pakai latihan Gacor, terus pakai Kamikaze Gekion Meteon, nggak salah seperti itu ya. Kan hasil efeknya ya lumayan oke lah, pakai partikel efek yang lumayan keren. Terus PV-nya jauh lagi, kayak males gitu shootnya.
Tapi ya begitu ya, ya keren aja sih. Dia juga keren sih, tapi keren juga sih. Aku lebih keren ini sih. Apa ini Pak dari jauh di atas, shotnya dari atas itu enggak males sih menurut gue. Keren sih. Terus ketika ini tuh Kotaro tuh entah kenapa nggak ada bekas darahnya. Ketika ada bekas darahnya, ada bekas darahnya kan ketika tampol sama Malcolm, ngerian kegelapan Malcolm kan dari Skipu Malcolm. Ini nggak ada. Terus ketika Dangus pakai kami kartunya, loh nggak balik-balik. Kenapa nih? Ya. Korepis mencukup gigis, yaitu langsung. Nah ini kok Korepis mencukup gigis. Nah ini mengingatkanku dengan satu series anime Boku no Hero kalau salah ya. Boku no Hero gila tuh. Scene paling gila sih, mirip banget ya kan. Ketika Deku lewat terus ada nggak salah Bakugo nggak salah ya. Sama apa gitu sih Mewati itu gila sih menurutku. Tuh scene paling gila sih. Scene paling keren sih memang saya kira sih. Mirip sih. Cuman yang ada sama Kiki sama Kotorepis itu aja. Bentuk keren kan. Terus ketika ya ini roti nih darahnya nggak ada loh. Darahnya nggak ada loh. Jadi kita apa namanya? Yuta Takashi untuk catching nggak salah ya. Akio Inoue, penulisnya sih Akio Inoue ya. Ya gimana gitu penulis Akio Inoue. Jadi ya begitulah. Mungkin penulis directionnya, masalah directionnya sama masalah eksekusinya beda menurut gue ya. Ya kan? Betul. Terus iya Bapak Aruta ini sangat gila sih. Karakternya gimana gitu. Terus dengan Kikis yang ya gitulah ya. Oke. Untuk apa namanya? Final score berapa? Scoring sih oke, scoring ya, nggak ada masalah. Scoringnya Andi terakhir ini. Terakhir ya. Ketika dia kesedihan karena skiponya nggak kembali, seharusnya ada scoring itu agak kesedihan kayak Milo gitu, Milo terus nggak gimana, harusnya ada scoring sedih soalnya, scoring emosional. Di sini nggak ada scoring emosional sama sekali di endingnya, nggak ada. Mana scoring terbaikmu itu, scoring emosional terbaikmu itu nggak ada ya kan. BGM-nya emang nggak ada ya kan, sini nggak ada. Jadi misalnya apakah pos ini bagus banget terus jelek banget juga nggak bagus banget nggak jelek banget, jadi ya tengah-tengah lah ya. Jadi untuk final score ya 7,8 lah ya, 7,8 per 10 lah ya, atau kok mau digambar lagi 7,8 per 10 aja lah, 8 per 10 untuk episode kali ini ya. Cakep lah ya. 8 per 10 adalah cakep ya. Kalian wajib nonton episode 36 ini, jangan lupa nonton ya kan. Itu aja review cara pandanganku ya. Pokoknya nih gila sih, pokoknya nih gimana sih, nah, begitulah ya. Aku juga males ngadirin seperti ini endingnya, apalagi ini parah sih, kurang. Harusnya begitu emosionalnya, mana emosionalnya. Apa aja dari aku, bye.